Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat hari ini? Iya, harus tetap semangat. Hari ini kita memasuki agenda pembelajaran ketiga tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum itu, perkenalkan saya Ivanus Tubanito, SHMH. Jabatan saya analis SDM aparatur ahli muda. Saya berasal dari BKP SDM Kabupaten Ngada. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin masing-masing teman-teman semua memperkenalkan diri ya. Silakan, mulai dari depan. Oke, next. Tujuan pembelajaran dari manajemen ASN dan Smart ASN ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta mengenai manajemen ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu menerapkan prinsip sistematik, literasi digital dan konsep Smart ASN dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN yang berakhlak. Kemarin sudah ada pembelajaran agenda 2 tentang berakhlak. Ada yang tahu berakhlak itu berapa? Iya, mantap. Next. Dasar hukum pembelajaran ini yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Teman-teman ada yang tahu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu tentang apa? Pada yuk? Tentang ASN. Selanjutnya itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan tentang manajemen ASN, manajemen PNS, dan Peraturan Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Jadi ada beberapa pasal di PP Nomor 11 tahun 2017 itu yang diubah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. Itu terkait dengan sistem merit dan pengembangan kompetensi. Beberapa pasal yang diubah. Jadi kita menggunakan kedua peraturan pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021. Ada yang tahu Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang apa? Tentang disiplin A, disiplin PNS. Selanjutnya itu ada Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Ini terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Next. Nah, pengertian ASN. Pengertian ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN. ASN adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Teman-teman ada yang mengetahui perbedaan PNS dan P3K? Ya, iya beda. Jadi yang satu ada gaji pensiun, yang satunya tidak ada gaji pensiun. Jadi banyak perbedaan. Ada beberapa perbedaan yang mendasar tentang PNS dan P3K. Salah satunya kalau PNS itu masa kerjanya kalau yang fungsional itu 58 tahun. Ada pembagian jenjang jabatan 58 tahun, yang pejabat pimpinan tinggi itu 60 tahun. Kalau P3K itu perpanjangan kontrak kerjanya disesuaikan. Ada yang disesuaikan dengan kebijakan. Ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, dan perpanjangan perjanjian kerja itu disesuaikan berdasarkan hasil kinerjanya. Teman-teman sini, hasil kinerjanya itu berdasarkan SKP. Next. Nah, kedudukan ASN. Kedudukan ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pembina kepegawaian. Ada yang tahu pengertian pejabat pembina kepegawaian? Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Selanjutnya, bebas dari selanjutnya itu bebas dari intervensi politik. Ya, ASN dilarang untuk berpolitik praktis dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, peran ASN. Peran ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 26 berapa tadi? Nomor 26 2023 tentang ASN. Yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik, Yang kedua sebagai pelayan publik. Yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Next. Hak ASN. Ada beberapa hak ASN itu. Yang pertama gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga penghargaan, yang keempat pengembangan kompetensi, yang kelima perlindungan, yang keenam jaminan pensiun, dan yang ketujuh jaminan hari tua. Next. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN ini ada 4 sesuai dengan Undang-Undang ASN. Yang pertama, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan jujur. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan. Dan yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuan kita mempelajari kode etik dan kode perilaku ASN ini, yang pertama untuk menjaga martabat ASN, yang kedua untuk menjaga integritas, dan yang ketiga menjadikan ASN yang profesionalis. Next, tantangan ASN. Tantangan ASN yang transformasi birokrasi yang menghadapi tantangan revolusi industri, ini yang terpenting, revolusi industri. Yang kedua, AI. Yang ketiga, cyber security. Yang keempat, digital governance. Yang kelima, harapan masyarakat yang semakin tinggi. Jadi harapan masyarakat untuk kinerja ASN itu setiap hari itu semakin meningkat. Bahwa masyarakat menginginkan kinerja ASN dalam pelayanan publik yang baik, bagus, transparan, dan anti korupsi. Selanjutnya, dari transformasi birokrasi ini, ASN ini dituntut harus cepat belajar, adaptif, dan inovatif. Next. Kita masuk ke pengertian sistem merit. Jadi sistem merit ini diatur di dalam Undang-Undang ASN dan PP 11 dan selanjutnya PP 20 yang telah diubah. Jadi teman-teman sebagai ASN itu harus mempelajari dasar hukum ASN-nya. Ya. Harus membuka Undang-Undang nomor 20 biar paham, mulai dari pengangkatan perencanaan, pengangkatan mutasi, pengembangan kompetisi sampai pemberhentian ASN. Itu semua diatur di dalam Undang-Undang ASN. Dan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi. Selanjutnya, konsep literasi digital. Konsep literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, membuat, dan menggunakan informasi digital secara bijak. Selanjutnya, 4 pilar literasi digital. Yang pertama itu digital skill. Digital skill itu kemampuan menggunakan teknologi. Jadi teman-teman ini kebanyakan yang gen alpha gitu sih, pasti tidak asing dengan dunia teknologi. Yang kedua, digital kultur, berkaitan dengan etika dan budaya dalam berteknologi. Jadi teman-teman yang tidak asing dengan teknologi, menggunakan teknologi itu ada etikanya. Jadi semua itu diatur dalam 4 pilar literasi digital. Selanjutnya itu digital ethics, itu etika dalam menggunakan teknologi. Contohnya, ada yang tahu? Iya, bermedia sosial yang sopan. Itu salah satu contoh dari digital ethics. Yang keempat, digital safety. Jadi keamanan dalam berteknologi, menjaga identitas, menjaga rahasia,
yang dikaitkan dengan pekerjaan, menjaga rahasia lembaga, menjaga rahasia instansi, database. Selanjutnya adalah implementasi Smart ASN dalam manajemen ASN. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu penerapan digital dalam penguatan budaya kerja berakhlak. Selanjutnya, demikian pembelajaran kita hari ini tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Kita sampai jumpa besok di tempat yang sama dan kelas yang sama terkait pembahasan isu permasalahan di lingkungan kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera kita semua. Peace out.